Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau meraba
Raja mulia dalam kehidupan kami. Dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Sekalipun kehidupan kami saat ini kurang menyenangkan, ada banyak hal yang menindih kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, sekarang kami sediakan hati kami untuk kami mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya hati kami boleh dibukakan oleh Tuhan
untuk kami bisa pertama mengerti dan selanjutnya melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, ambil alih pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kalau saudara ingat, bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari penggalan doa Bapa kami, ya. Permohonan yang pertama, dikuduskanlah nama-Mu, ya. Saya tidak secara berurutan menyampaikan 6 atau 7 permohonan yang ada di dalam doa Bapa kami, tapi saya mau mengajak kita belajar sekarang ke permohonan yang keempat. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Dan saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Daily Bread, ya. Ya, mari kita lihat teks kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11, kita sama-sama menyuarakan ayat ini, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, merenungkan perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doa Bapa kami ini, tiba pada permohonan yang keempat, tampaknya agak sedikit aneh juga ya. Anehnya kenapa saudara? Ya, katakan saudara pulang ke rumah, lalu buka kulkas gitu ya. Maka ada cukup bahan makanan di situ, ya. Ada telur, ada sayur, ada buah, atau mungkin ya yang lainnya juga kita simpan di dalam kulkas. Kita lihat persediaan beras kita juga cukup lumayan. Jadi kalau diolah barangkali bisa makan mungkin sampai 3, 4 hari, 5 hari ke depan, ya. Lalu kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk setiap hari kita datang kepadanya dan memohon, berikanlah kami pada hari ini, ya, setiap hari, daily, ya, makanan kami yang secukupnya. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita ada prinsip-prinsip penting, nilai-nilai yang penting yang seharusnya itu tertanam di dalam hati kita pada saat kita mengucapkan doa ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya. Saya menemukan paling tidak ada 3 kebenaran yang Tuhan mau taruh di dalam hati kita. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita sadar hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ya, sepenuhnya, secara total bergantung kepada Allah. Nah, kalau kita mau jujur ya, kita yang hidup pada masa sekarang ini, ya, kita yang hidup di era digital ini, maka seringkali kita mengalami kesulitan dalam menghayati dan mempraktekkan kebenaran ini. Ya. Siang ini mau makan apa? Diskusi sebentar sama pasangan kita, istri, suami, atau anak. Makan apa hari ini? Soto? Ojo, ya. 2 hari yang lalu sudah soto.
Lalu yang lain apa? Rawon. Saudara, kalau diteruskan nanti saudara nggak konsentrasi, malah perutnya tambah kerucuk-kerucuk. Ya, saudara ya. Tapi sangat mudah sekali, saudara ya. Ada sepakat, pencet sana sini, tak lama kemudian makanan datang, langsung dinikmati. Tapi pada zaman itu, saudara, dari ladang sampai ke piring, itu prosesnya itu sangat panjang. Dan mereka harus mencucurkan keringat, bekerja keras, supaya mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Mereka mulai dengan mempersiapkan tanah terlebih dahulu ya. Tanah dibajak, dibuat gembur. Lalu masuk ke fase yang berikutnya, tabur benih, tanam. Lalu kemudian diteruskan lagi bahwa mereka harus menjaga, merawat supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik. Diberi air yang cukup, ya, dipupuk dan seterusnya supaya pada akhirnya panennya akan berhasil. Ya. Nah, dalam semua fase itu, ya, dalam semua tahapan itu, mereka sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, tidak heran kalau kemudian kita ketemu dengan ayat-ayat semacam ini, ya. Misalnya kita melihat dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-8, saudara ya. Di sana tercantum perkataan ini, sebab itu aku Allah ya akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Allah itu berdaulat penuh, ya. Dia memberi, dia juga yang mengambil, saudara. Jadi bisa jadi tanah sudah dipersiapkan, kemudian mulai menabur, kemudian mulai memberikan air yang cukup, memupuk, lalu tanaman itu mulai tumbuh dengan baik, ya. Lalu kemudian ada harapan yang besar, pasti nanti akan ada panen besar. Tapi bisa jadi dalam proses itu, ya, entah kemudian ada banjir yang datang, atau kekeringan panjang yang datang, atau kemudian hama yang menyerang, sehingga akibatnya gagal panen, saudara. Dan dalam semuanya itu, di dalam kepalanya orang-orang Yahudi, Allah itu dipandang sebagai Allah yang berdaulat, yang ada di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Baik dalam hal yang baik ataupun juga dalam hal yang buruk, saudara. Entah Allah menetapkan sesuatu terjadi atau Allah mengizinkan sesuatu terjadi. Nah, katakanlah saudara ya, pada akhirnya panen berjalan dengan baik. Lalu gandum dibawa ke tempat pengirikan atau anggur dibawa ke tempat pemerasan. Apakah sudah aman? Nah, saudara, mari sama-sama kita pindah ke pasal pasal yang ke-9 ayat yang kedua, ya, masih di kitab Hosea. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Saudara, ini sudah tahap terakhir ya. Sudah dipanen, sudah dibawa ke tempat di mana itu akan diproses ya pada tahap akhirnya, lalu kemudian tahap berikutnya ya sampai di piring untuk dinikmati.
Tetapi bisa jadi di tempat pengirikan itu kemudian ada api yang melalap habis gandum mereka. Bisa jadi anggur yang tahun-tahun sebelumnya itu sangat berkualitas. Lalu kemudian kok tahun ini beda. Anggurnya kok kecut. Anggurnya kok banyak yang busuk. Kok tidak berkualitas, saudara? Nah, lagi-lagi dalam semuanya itu mereka sungguh-sungguh bergantung kepada pemeliharaan Allah. Providensia Allah, saudaraku. Nah, ini bedanya dengan kita ya. Kita ini hidup di zaman yang serba instan, yang cepat, yang mudah. Tetapi Israel, mereka untuk menikmati berkat Tuhan itu melalui proses yang panjang. Nah, itu sebabnya tidak heran ya, kita ini kesulitan untuk belajar bergantung kepada Tuhan dalam semua segi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau demikian, pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah seperti ini. Sampai pada permohonan yang keempat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka sesungguhnya Allah itu sedang menolong kita untuk kita bisa memerangi sebuah sikap yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sikap apa itu? Sikap bergantung pada kekuatan, kemampuan, hikmat, dan pengalaman kita. Saudara ingat ya, satu peristiwa terjadi di pasal yang ke-9 dari Injil Markus ya. Ada seorang bapak yang membawa anaknya. Anaknya ini kerasukan setan, parah. Saudara, sampai-sampai membuat anak itu jadi bisu dan tuli. Dan banyak kali anak itu dibanting ke tanah sedemikian rupa, kejang-kejang dan seterusnya. Bahkan sampai-sampai hampir saja merenggut nyawanya karena suka dibawa ke air atau ke api. Ya. Nah, bapak ini sudah membawa anaknya dan minta para murid untuk melepaskan anak itu dari roh jahat. Berhasil? Tidak, saudara. Tidak berhasil. Padahal sesungguhnya kalau kita pindah ke pasal yang ketiga, kita melihat para murid itu sudah diberi kuasa untuk mereka bisa mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan, saudara. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melepaskan orang-orang dari kerasukan setan. Mereka sudah diberi kuasa, diperlengkapi dengan kuasa, saudara. Jadi sudah pasti mereka sudah praktek. 1 kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, 4 kali berhasil, 5 kali berhasil, 6 kali berhasil, saudara. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini kecenderungan kita semua ya. Pada saat kita ngerintis bisnis, pekerjaan, ya. Waduh, selalu ada waktu untuk mencari Tuhan. Sedikit-sedikit tanya sama Tuhan. Tapi begitu kita sudah mulai terampil dalam bekerja, ini berhasil, itu berhasil, dan seterusnya, saudara, kita merasa tangan kita ini dingin, hebat. Lalu kemudian kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengizinkan para murid gagal pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus marah kepada mereka, kecewa kepada mereka.
Dan Tuhan berkata, menyebut mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Sampai kapan lagi aku harus bersamamu dan bersabar dengan kamu sekalian ini?" Kenapa saudara? Karena mereka ini sudah, kepercayaan mereka ini sudah pindah. Tadinya percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang mereka percaya kepada diri mereka, saudara. Saya percaya pada saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, lalu tiba pada permohonan yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka sesungguhnya Tuhan ingin supaya dalam segenap kehidupan kita, di semua bidang hidup kita, kita tidak meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita terus menerus bergantung kepadanya. Amin, saudara. Marilah kita tanya kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau belakangan ini ya, tingkat stres kita meningkat, lalu kemudian kita mulai overthinking, ya, kita mulai khawatir, kita mulai takut, akibatnya kita jadi kelelahan. Semua itu sebenarnya indikator, itu petunjuk bahwa kita ini sudah mulai coba untuk mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal sesungguhnya ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Nah, dengan bergantung kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, saudara akan dibebaskan dari perasaan-perasaan negatif itu. Sebaliknya akan tumbuh ketenangan, damai, sejahtera, saudara. Imanmu akan semakin bertumbuh di dalam Dia karena engkau melihat bagaimana Allah campur tangan di dalam kehidupanmu. Belajar bergantung kepada Dia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur, saudara. Nah, bicara soal roti ya, makanan dalam bahasa Inggris lebih spesifik disebut roti ya. Ini bicara soal kebutuhan dan bukan keinginan ya. Jadi kalau mau dihubungkan dengan 3 permohonan yang pertama, maka jelas sekali. Kalau hidup saya itu menguduskan Tuhan ya. Kalau hidup saya itu melebarkan kerajaannya, kalau hidup saya jalani seturut dengan kehendaknya, 3 permohonan pertama, saudara ya, maka saudara saya sama sekali sulit ya untuk percaya bahwa Tuhan tidak mencukupi kebutuhan kita. Amin, saudara. Kalau hidup kita sungguh-sungguh di dalam Dia, bagaimana mungkin Allah tidak mencukupi kebutuhan kita? Saya garis bawahi kebutuhan ya, bukan keinginan kita loh, saudara. Nah, pada waktu para murid mendengar perkataan Tuhan Yesus ya, khususnya permohonan yang keempat ini, sudah dapat dipastikan saudara ya, pikiran mereka itu segera akan atret ke belakang, mengingat kepada leluhur nenek moyang mereka yang harus melalui padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka tiba ke tanah perjanjian, saudara. Dan itu pengalaman yang sangat sulit sekali. Padang gurun itu kan bicara soal apa sih? Tempat yang kering, yang tandus, yang panas, yang tidak banyak yang bisa diharapkan, saudara.
Tetapi Allah memelihara kehidupan mereka day by day. Setiap hari dalam hidup mereka Allah memelihara. Bagaimana Allah memelihara mereka? Dengan memberikan mana, ya. Dengan bersamaan dengan turunnya embun malam, maka mana itu pun tersedia buat mereka. Nanti ketika terik matahari semakin panas, maka kemudian mana itu lenyap. Bentuknya katanya ya seperti butir-butir kecil, ya katanya seperti biji ketumbar, saudara ya, putih kekuningan. Mereka kumpulkan itu, tumbuk, lalu kemudian buat roti. Dan itu disediakan oleh Allah setiap hari buat mereka. Mereka ambil secukupnya untuk hari itu, kecuali kalau besoknya hari Sabat, maka ambilnya itu double. Dan mereka paham betul, saudara, itu semua karena intervensi Allah. Campur tangan Allah yang menyediakan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa survive. Mereka bisa hidup, mempertahankan hidup mereka. Tetapi sayangnya, saudara ya, sayangnya pemeliharaan Allah itu seringkali nggak disyukuri. Nah, saya mau tunjukkan kepada kita, saudara ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang nah ini nggak enak dibaca di sini, saudara ya. Gitu aja lah. Ya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, ya, dalam terjemahan yang lain itu seperti hilang nafsu makan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, pertama, saudara ya, mari kita pahami dulu siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini. Mereka ini orang-orang non-Yahudi, ya, yang sama-sama dengan umat Israel ada di Mesir diperbudak, saudara. Waktu Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, mereka ini bonceng, mereka ini ikut. Lalu di tengah jalan inilah yang terjadi, saudara. Mereka memprovokasi umat Allah. Enakan dulu kan, mereka ingat pada ikan, mereka ingat pada mentimun, semangka. Saya heran juga ya, kok mereka kangen juga sama bawang merah, bawang putih, saudara. Ya, biasanya tahu tek, tahu telur, ya, kangen nih ya, pecel gitu ya. Ini kok bawang merah, bawang putih, kangennya, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Dan perhatikan di sini kata yang sangat kuat ya. Kemasukan nafsu rakus, saudara. Bukannya mensyukuri pemeliharaan Tuhan, tetapi kedagingan mereka ini mulai menguasai diri mereka. Dan hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Kedagingan itu cepat menular. Saudara kumpul dengan orang-orang yang ya punya nafsu daging yang kuat. Maka nggak lama kemudian saudara akan terpengaruh. Dan ini yang terjadi dengan
umat Israel ya. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, ya tadinya cuma sejumlah kecil, sekarang sudah menular kepada banyak orang. Menangislah di depan pintu kemahnya, akibatnya bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Saudara, saya di sini berpikir ya, Tuhan ini kok ya nggak toleran sih. Mereka ini sudah bosan sekali makan mana. Saudara makan soto 1 bulan kira-kira bagaimana? Ya. Pecel 1 bulan. Waduh, sampai blokek gitu ya. Wah, lihat pecel sudah nggak tertarik. Rasa lapar bisa hilang, saudara. Tiap hari ketemunya itu. Kok Tuhan nggak toleran? Ya. Nah, disinilah saudara kita mesti mengerti ya. Kalau kita bicara soal mana, itu pertama, saudara ya, pertama. Itu adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan atas umatnya. 1. Yang kedua, saudara, ngomong soal mana itu sebenarnya melambangkan kecukupan. Nah itu sebabnya nanti kalau saudara membaca misalnya dalam Ulangan pasal 8 itu, memang Allah itu sengaja membawa mereka ke padang gurun untuk tujuan tertentu. Apa? Merendahkan mereka dan menguji mereka. Menguji dalam hal apa? Salah satunya dalam hal mencukupkan diri mereka atas pemeliharaan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita ngomong mana, sebenarnya apakah mana itu yang terbaik sih? Berkat Tuhan yang terbaik? Ya tidak, saudara. Tetapi itu cukup. Nah ini saudara ya, kita bisa belajar banyak di sini. Apakah mana itu the best? Tidak. Tetapi mana itu good enough, cukup baik. Saudara, jadi kalau demikian ketika mereka protes dengan mana, mereka ini sedang memprotes pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Nah saudara, saya yakin dan percaya ya, barangkali saat ini kita prihatin hidup kita. Tidak ada banyak yang Tuhan taruh di tangan kita. Tetapi jangan lupa, itu memang bukan yang terbaik. Tetapi itu adalah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Itu sebabnya mestinya apa? Belajar bersyukur. Sekalipun gak banyak, tetapi itu wujud dari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan respon kita yang terbaik adalah kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Kecil memang, tetapi itu cukup, saudara. Nah, yang menarik di sini, mereka ini kan nostalgia makanan, ya. Sebenarnya kan nggak masalah nostalgia makanan itu, tapi masalahnya kemudian timbul nafsu rakus. Dan itu kemudian menguasai diri umat Tuhan, saudara ya. Nah, anehnya mereka ini protes dan minta daging kan sebenarnya. Lalu kenapa kok Tuhan itu mengabulkan? Padahal saudara ya, dikatakan bahwa bangkitlah murka Allah dengan sangat. Tapi kok dikabulkan? Coba kita lihat saudara sekarang ya. Pasal 11 ayat 31 dan 33.
Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudara, 2 hasta itu kira-kira tingginya itu sekitar 90 cm ya, sepinggang saya ini. Ya, jadi dengan kata lain mereka dengan mudah nangkepin burung-burung puyuh itu, saudara. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, bagaimana mungkin itu merupakan ekspresi dari murka Allah? Nah, tadi di dalam ayat yang ke-33 dikatakan ya, selagi ya daging burung puyuh itu di mulut mereka, maka Allah kemudian menyatakan murkanya atas mereka, saudara ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Barangkali ya burung-burung itu membawa virus yang mematikan, sehingga akibatnya banyak di antara mereka yang kemudian mati, saudara. Ya. Kemudian tempat itu diberi nama Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa. Saya tahu apa artinya Kibrot Ta'awa? Artinya kuburan nafsu, saudara. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh nafsu rakus itu kemudian dikuburkan di tempat itu. Saudara, di sini kita belajar. Sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka sesungguhnya Tuhan ingin kita terus-menerus belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin sekarang ini cuma sedikit saja, tapi tetap bersyukur. Amin. Amin, saudara. Wabot men sih. Cuma sidik Pak, syukurnya berat. Lek akeh syukurnya ya lancar, saudara ya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan pagi hari. Yang terakhir, saudara ya, bahwa Allah ingin, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap mempercayai kesetiaan Allah, ya. Daily, saya mau garis bawahi kata itu, daily. Setiap hari, day by day, saudara. Dengan kata lain, apa yang mau ditekankan di sini, ya, tidak lain adalah bahwa setiap hari itu adalah catatan, rekaman dari kesetiaan Allah buat umatnya. Tidak ada satu hari pun di mana Allah sesungguhnya tidak menyatakan pemeliharaannya atas kita. Dia adalah Allah yang setia, saudara. Musim berubah, kita berubah, kesetiaan Allah tinggal tetap. Allah nggak bisa nggak setia, saudara. Kita bisa menjadi tidak setia, tetapi Allah tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Kalau Allah menjadi tidak setia, maka dia berhenti jadi Allah. Allah kita selama-lamanya adalah Allah yang setia. Dan puji Tuhan, kesetiaan Allah tidak mengenal expired date. Tidak ada waktu kadaluarsanya. Selalu baru setiap pagi. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau luruskan ya salah pahaman yang seringkali saya melihat tentang
kesetiaan Allah ya. Kita seringkali memahami kesetiaan Allah itu dalam kaitan bagaimana Allah mengabulkan permintaan kita. Nah, coba perhatikan perkataan ini ya. Kesetiaan Allah tidak berarti ia selalu memberikan apa yang kita inginkan tepat pada waktu kita. Kesetiaannya adalah tentang kehendaknya yang sempurna, bukan soal keinginan kita. Jadi seharusnya bukan Tuhan yang nuruti kita, kita yang nurut Tuhan. Dan percayalah kehendak Allah itu adalah kehendak yang sempurna. Saudara gak akan pernah salah ikut Tuhan. Saudara gak akan pernah salah taat kepada Dia. Percayalah, Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menopang hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira tidak seorang pun di antara kita yang suka dengan pengalaman padang gurun ya. Pengalaman padang gurun itu menyakitkan, membuat kita menderita. Ya. Minim, tandus, kering, tidak banyak yang bisa dinikmati. Bahkan kita bosan. Makan mana terus. Bosan kita saudara. Tetapi ingatlah ini. Tidak selamanya kita makan mana. Israel itu makan mana itu cuma 40 tahun itu. Nanti tiba di tanah perjanjian ada mana enggak? Enggak ada saudara. Yang ada negeri yang limpah dengan susu dan madu. Untuk sementara waktu kita barangkali harus melalui jalan yang sulit. Tetapi ingat, Allah kita itu Allah yang purposeful. Dia selalu punya tujuan. Kalau kita lalui masa-masa yang sulit, sebenarnya Allah mau mengajar, mendidik kita. Betul, enggak banyak yang ada di tangan. Tetapi yang penting saudara bagi Allah, bagaimana kemudian kita menundukkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepadanya, dan semakin hari kita semakin mengenal Dia. Itu yang paling utama. Saudara, kalau demikian ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah ingin supaya engkau bergantung kepadanya. Allah ingin supaya engkau mensyukuri kehidupan. Dan Allah ingin engkau berpegang kepada kesetiaannya. Saudara, maka engkau akan sampai ke tanah perjanjian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudara, pagi hari ini kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu indah terjadi di hidupku. Haleluya. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa
berdiri sama-sama, nyanyikan dengan lebih sungguh lagi sambil membuka hatimu di hadapan Tuhan. Banyaklah kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dan mari sama-sama mengangkat tangan, katakan ku bersyukur. Haleluya. Oh, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Setiamu di dalam hidupku, syukur, bersyukur, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepadanya. Haleluya, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik dan setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, mari bersyukur, bersyukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau barangkali belakangan ini kami banyak kali terus mengeluh dalam hidup ini dan tidak mensyukuri segala berkat, kebaikan dan kemurahan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya Bapa, tolong kami ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu mensyukuri segala berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah melalui hidup ini, kebenaran-kebenaran yang baru saja kami dengar itu nyata ya Tuhan. Berbuah-buah dan mempermuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.